Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, bumi kita sedang dalam masa gawat darurat. Bencana alam sering terjadi dan semua kerusakan itu banyak disebabkan oleh perbuatan manusia yang disengaja ataupun tidak disengaja, teman-teman. Semua kerusakan yang telah terjadi sangat merugikan banyak sekali pihak loh. Oleh karena itu, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dari apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana semua itu dapat terjadi. Simak baik-baik ya guys. So, let's move on and enjoy. Ayo guys, jadi sekarang aku akan memberikan kalian informasi tentang kebakaran hutan. Pasti kalian udah gak asing kan sama dua kata yang sering berkaitan itu. Jadi, kebakaran hutan adalah sebuah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh pembakaran yang besar-besaran. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang bisa buat paru-paru dunia itu bakalan kalah sama si jago merah itu. Ada dua faktor yang menyebabkan hutan terbakar. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, karena ulah manusia. Apa aja sih faktor alam yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan? Nih, aku kasih tahu ya beberapa faktornya tuh kekeringan, musim panas yang panjang, sambaran petir dan gesekan antara pohon, dan gunung berapi. Next to the second factor. Faktor kedua itu disebabkan oleh ulah manusia yang disengaja maupun tak disengaja. Kebanyakan manusia membakar hutan untuk membuat lahan pertanian ataupun sebagai lahan hunian. Selain itu, beberapa penyebab lain adalah sembarangan membuang puntung rokok di dalam hutan, membakar sampah di dekat hutan, dan lupa mematikan api unggun setelah berkemah. Asal kalian tahu guys, dampak dari kebakaran hutan itu sangat merugikan berbagai pihak loh. Bahkan itu dapat merugikan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Mau tahu apa aja dampaknya? Beberapa dampaknya adalah hilangnya habitat beberapa makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan, kabut asap yang menyebabkan gangguan pernafasan, matinya pepohonan yang menyebabkan tempat wisata air, berkurangnya sehingga rentan sehingga banjir dan tanah longsor, pemanasan global karena tidak ada yang menyerap CO2 dan yang mengeluarkan oksigen, karena dapat menimbulkan terjadinya erupsi tanah. Sangat mengkhawatirkan bukan dampak dari kebakaran hutan di suatu bencana kemudian menimbulkan bencana yang lain. Ih, serem ya. Oh ya guys, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan sama temanku ya. Hai guys, jadi sekarang aku bakalan lanjutin penjelasan teman aku tentang kebakaran hutan. Oke, jadi sebelumnya teman aku udah jelasin tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebab kebakaran hutan, dan dampak dari kebakaran hutan. Sekarang aku bakalan jelasin ke kalian tentang kasus kebakaran hutan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Oke, kasus kebakaran hutan yang pertama itu terjadi di Australia. Kasus kebakaran hutan yang satu ini tuh cukup parah guys, karena membuat spesies hewan koala menjadi terancam punah dan banyak ribuan hewan yang kehilangan tempat tinggalnya guys. Dan asal kalian tahu nih guys, asap dari kebakaran hutan ini tuh sampai ke Amerika. Wow, parah banget nggak sih? Oh iya, aku belum kasih tahu ke kalian ya. Kasus kebakaran hutan ini terjadi dari akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah perlahan membaik. Penyebab dari kebakaran hutan di Australia ini adalah suhu yang tinggi dan kekeringan yang berkepanjangan. Dikutip dari Wikipedia, seluas 18,6 hektar lahan terbakar dan menewaskan 34 orang hingga tanggal 28 Februari tahun 2020. Jadi kasus selanjutnya itu adalah kebakaran hutan di Riau, Indonesia. Nah, kasus kebakaran hutan ini terjadi akibat ulah manusia guys. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan guys. Wow, sangat teramat tidak patut untuk dicontoh ya guys. Akibat kebakaran hutan ini, asap tebal menyelimuti
di Riau dan membuat masyarakat di sana mengidap beberapa penyakit seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, dan juga demam. Ditinjau dari kompas.com, seluas 1,6 hektar lahan sudah dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan aku tentang kasus kebakaran hutan dalam 1 tahun terakhir ini. Selebihnya, simak penjelasan teman aku ya. Aku lanjutin ya guys. Setelah mengetahui beberapa kasus kebakaran hutan, kita juga harus tahu bagaimana cara menanggulangi dan cara mencegah peristiwa tersebut. Aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara menanggulangi kebakaran hutan. Beberapa cara menanggulangi kebakaran hutan adalah tidak membuang puntung rokok di dalam hutan, tidak meninggalkan api unggun di dalam hutan, melakukan patroli secara berkala untuk mengecek kondisi hutan, menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang siap dipakai, dan yang terakhir tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Itu beberapa cara penanggulangan yang dapat aku sampaikan ya guys. Selanjutnya, aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara agar kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oke, yang pertama, kita harus selalu mengetahui titik waspada kebakaran hutan, melakukan patrol dan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin agar tidak semakin tersebar luas, melakukan penyuluhan agar semua orang paham betapa pentingnya hutan dan bahayanya kebakaran hutan, tidak sembarangan membakar, dan selalu siap siaga, dan yang terakhir melakukan pemetaan di daerah rawan kebakaran. Mungkin ini saja informasi tentang kebakaran hutan yang bisa aku dan teman-teman share. Kalian dapat mempelajarinya lebih detail lewat internet atau buku-buku yang ada. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, next ke tanah longsor. Sebelum aku lanjutin bahas materinya, nih coba kita lihat ke sekarang ini marak sekali orang-orang yang menebang pohon secara liar di lereng-lereng gunung tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, namun mereka tetap saja melakukannya. Bukannya tidak boleh menebang pohon, tetapi alangkah baiknya tidak dilakukan secara besar-besaran dan disertai menanam kembali pohon di area yang pernah mereka tebang sebagai pengganti. Maksud dari tanah longsor adalah pergerakan massa tanah atau bebatuan dengan berbagai tipe dan jenis. Tanah ini tidak mungkin tiba-tiba longsor. Ada penyebab yang melatar belakangi terjadinya tanah longsor, yaitu erosi yang disebabkan aliran atau curah hujan yang sangat tinggi di area pegunungan. Karena tanah longsor ini rentan terjadi, ada beberapa contoh kasus tanah longsor yang terjadi di berbagai dunia. Salah satunya juga ada di Indonesia. Kejadian ini terjadi di Desa Tanjung Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Bencana alam tanah longsor ini terjadi karena keadaan tanah yang labil serta intensitas curah hujan yang sedang tinggi. Peristiwa ini membuat 2 rumah rusak dan 7 orang penghuninya menjadi korban. Sedangkan kejadian tanah longsor yang terjadi di luar negeri, lebih tepatnya di Myanmar, menewaskan hingga 52 orang. Berita ini dikutip dari The Guardian pada Senin 12 Agustus 2019. Di Myanmar ini juga terjadi karena kondisi tanah yang labil serta intensitas curah hujan sedang tinggi-tingginya. Bahaya banget kan? Lalu, jika tanah longsor ini terjadi, pasti akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, 1. Jatuhnya korban jiwa. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di sekitar area tanah longsor akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga, jalur transportasi akan terputus. Yang keempat, perekonomian tersendat. Yang kelima, rusaknya infrastruktur. Serta yang keenam adalah trauma psikis bagi korban. Lalu, ada juga langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya tanah longsor ini, yaitu 1. Membuat sistem pertanian menjadi terasering. Yang kedua, tidak menebang pohon di gunung ataupun di lereng. Serta yang ketiga adalah tidak membangun rumah di dekat tebing. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang keadaan bumi yang mengkhawatirkan ini. Semoga teman-teman semua sadar dan senantiasa menjaga bumi kita tercinta. Selamat
hari bumi bagi semua yang masih mencintai bumi. Ayo jaga Bumi kita agar selalu sehat dan bersih, Sehingga kelak generasi penerus bangsa dapat menikmati indahnya bumi. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat. See you.